Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan saat teduh untuk hari Rabu tanggal 13 September 2023. Renungan ini ditulis oleh Judy Murphy, warga Pennsylvania di Amerika Serikat. Renungannya diberi judul Jujur kepada Tuhan. Bacaan kita dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anak-anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jujur kepada Tuhan.
Beberapa tahun lalu aku dan suamiku mengalami serangkaian kesulitan. Masalah kesehatan, kerusakan mobil, masalah finansial, masalah keluarga. Pada suatu siang, saat aku sedang duduk dalam frustasi, seorang teman menelpon dan berkata, "Aku harus memberitahumu apa yang telah Tuhan lakukan kepadaku." Ia bersukacita karena beberapa perubahan positif di dalam hidupnya, sementara aku dengan sabar mendengarkan luapan kebahagiaannya itu. Sebelum mengakhiri percakapan, ia berkata, "Temanku, bersukacitalah di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan." Setelah menutup telepon, aku menggerutu. Tidak, Tuhan akan memenuhi keinginan orang lain. Tuhan tidak pernah memberkati kami. Namun aku tahu itu tidak benar. Panggilan telepon dari temanku itu mendorongku bersikap jujur kepada Tuhan. Sampai saat itu, doaku masih sopan dan terkonsep. Aku menyatakan bahwa aku menginginkan kehendak Tuhan yang terjadi, namun sebenarnya aku merasa ditinggalkan dan frustasi. Aku menginginkan situasiku lebih mudah. Ketika membuka diri, aku mulai melihat cara Tuhan bekerja untuk kebaikanku. Sejak saat itu, aku terus terang kepada Tuhan, menyatakan isi hatiku agar Tuhan murnikan. Hati yang murni memuliakan Allah pun di tengah kesulitan dan menginginkan hal-hal bernilai kekal yang Allah ingin limpahkan dengan senang hati kepada kita. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini dari Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, hari ini aku akan jujur kepada Tuhan yang telah mengenal hatiku. Sahabat RPK, doa syafaat kita hari ini adalah untuk mereka yang merasa diabaikan oleh Tuhan. Dan sahabat RPK, setelah kita mendengarkan saat teduh untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Terima kasih atas berkat-berkat pemberian-Mu dan semua karya-Mu untuk kebaikan kami. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.